Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok F akan menganalisis lingkungan pada sebuah perusahaan yang kami bangun. Di sini kami mengambil sebuah perusahaan yang bernama Afghals Coffee. Analisis internal pada Afghals Coffee. 1. Sumber daya manusia. Analisis sumber daya manusia mencakup evaluasi menyeluruh terhadap tenaga Afghals Coffee. Ini mencakup proses perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Faktor-faktor seperti keahlian, keterampilan, motivasi, dan tingkat kepuasan karyawan diidentifikasi dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tim memiliki kapasitas dan kinerja yang optimal. 2. Operasional dan sistem. Analisis operasional dan sistem berfokus pada efisiensi proses di Afghals Coffee, mulai dari pembelian bahan baku hingga layanan pelanggan. Semua tahapan operasional dievaluasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. 3. Pemasaran pasar. Analisis pemasaran pasar dilakukan dengan mengevaluasi strategi pemasaran internal. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap segmen pasar. Tujuannya analisis ini adalah meningkatkan visibilitas dan daya tarik brand di pasar dengan menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik, pelanggan, dan tren di pasar. Dan yang keempat, kualitas produk dan layanan. Analisis ini berfokus pada evaluasi rasa kopi, konsensi produk, dan kepuasan pelanggan. Pemantauan dan perbaikan terus-menerus terhadap kualitas yang ditetapkan oleh Afghals Coffee dilakukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mempertahankan reputasi yang baik di pasar. 5. Hubungan dengan pemasok. Analisis hubungan dengan pemasok melibatkan evaluasi tingkat ketergantungan pada pemasok utama, kualitas dan ketepatan waktu pengiriman bahan baku. Tujuan analisis ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku secara berkelanjutan, sekaligus mencari peluang bekerja sama yang dapat mengoptimalkan rantai makanan. Kemudian yang keenam adalah analisis infrastruktur fisik yang mencakup evaluasi kondisi tempat coffee shop, kebersihan, kenyamanan lingkungan, kondisi peralatan, kapasitas tempat duduk, dan aspek lainnya. Analisis ini juga bertujuan memastikan kelancaran operasional dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan tren pasar. Analisis eksternal pada coffee shop. Yang pertama adalah analisis ekonomi. Pemahaman ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi peluang pertumbuhan dan resiko yang mungkin dihadapi oleh coffee shop dalam konteks kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada teknologi. Analisis teknologi menyoroti pemanfaatan teknologi dalam menjalankan operasional pada coffee shop. Tujuan analisis ini adalah untuk memastikan coffee shop tetap relevan, efisien, dan beradaptasi dengan inovasi teknologi yang mungkin mempengaruhi industri kopi. Yang ketiga, ada tren berkelanjutan. Melibatkan analisis tren berkelanjutan untuk memahami dampak dan peluang yang muncul dari kesadaran lingkungan dan berkelanjutan. Penilaian ini mencakup pemahaman terhadap permintaan konsumen, terhadap produk ramah lingkungan, dan peluang untuk mengurangi jejak karbon. Coffee shop dapat menggunakan hasil analisis ini untuk mengembangkan inisiatif berkelanjutan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan pasar serta menarik pelanggan yang lebih sadar lingkungan. Yang keempat ada pengaruh sosial media. Analisis ini mempertimbangkan pengaruh sosial media terhadap citra dan interaksi coffee shop dengan pelanggan, melibatkan penilaian respon pelanggan terhadap keberadaan dan aktivitas online, serta dampak kampanye pemasaran digital. Keberhasilan coffee shop dalam memanfaatkan media sosial dapat menjadi faktor kunci dalam membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan pelanggan serta meningkatkan visibilitas brand. Yang kelima yaitu lokasi. Evaluasi lokasi mencakup analisis aksesibilitas, visibilitas, dan potensi pertumbuhan di sekitar lokasi coffee shop. Ini juga mempertimbangkan faktor geografis yang dapat mempengaruhi demografi pelanggan. Analisis ini membantu coffee shop untuk memilih dan menyesuaikan lokasi yang optimal, memaksimalkan potensi pelanggan, dan mengukur dampak lingkungan sekitar pada kesuksesan operasional. Dan yang keenam yaitu sosial dan budaya, melibatkan pemahaman terhadap faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Analisis ini mencakup kepentingan dan preferensi budaya serta tanggapan terhadap acara sosial dan kegiatan komunitas. Coffee shop dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun strategi pemasaran yang responsif terhadap nilai-nilai dan tren budaya yang relevan bagi pelanggan. Yang ketujuh ada persaingan pasar. Afghals Coffee harus menilai kekuatan dari persaingan pasar. Analisis ini digunakan untuk merespon perubahan dinamika persaingan. Organisasi coffee shop membutuhkan satu orang pemilik yang menentukan visi dan strategi bisnis, satu orang asisten yang mendukung operasional harian dan strategi pemasaran, satu orang bendahara yang mengelola keuangan, dua orang operasional yang menjaga kualitas produk, dan karyawan yang melayani pelanggan. Semua tim perlu berpartisipasi dalam latihan dengan tujuan mencapai pengalaman pelanggan yang memuaskan, pertumbuhan bisnis berkelanjutan, praktik ramah lingkungan, dan lingkungan kerja yang positif.
Keberhasilan diukur dari peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan tinggi, efisiensi operasional, dan retensi karyawan yang baik. Perusahaan termasuk coffee shop memilih budaya organisasi untuk mengelola dan mengembangkan internalnya. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku bersama yang membentuk identitas perusahaan. Coffee shop memilih budaya organisasi untuk membentuk identitas bersama, mengarahkan perilaku karyawan, meningkatkan kinerja dan kolaborasi. Contoh penerapan budaya organisasi di coffee shop melibatkan keberagaman, pelayanan pelanggan unggul, inovasi, kreativitas, dan budaya ramah lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, kinerja karyawan, dan membangun citra merek positif dengan membentuk budaya organisasi yang tepat. Coffee shop dapat mencapai tujuan-tujuan ini secara lebih efektif. Aspek etika dalam organisasi mencakup integritas, kejujuran, tanggung jawab, perlakuan adil, pemberdayaan karyawan, privasi dan keamanan data, kepedulian lingkungan, kepedulian masyarakat. Penerapan aspek etika ini melibatkan budaya komunikasi terbuka, kebijakan yang adil, tanggung jawab lingkungan, partisipasi dalam kegiatan amal, transparansi dalam komunikasi, dan pemasaran serta netralitas dalam perlakuan. Faktor-faktor komunikasi. Yang pertama ada komunikasi internal. Kita bisa lihat dari budaya organisasi yang terbuka, maka dapat memfasilitasi pertukaran informasi dari karyawan-karyawannya. Lalu yang kedua ada struktur organisasi. Ketika struktur organisasi tersebut fleksibel, maka dapat menampung aliran informasi-informasi. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan. Ketika gaya kepemimpinan tersebut transparan, maka dapat mendukung efektivitas dalam komunikasi. Kedua ada komunikasi eksternal. Nah, pertukaran informasi ini terjadi antara organisasi yang lebih dalam dengan pihak yang luar seperti pelanggan, media, atau yang lainnya. Salah satu faktor utama dalam komunikasi eksternal ini adalah branding. Ketika branding Afgals Coffee ini memiliki reputasi yang baik, maka dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan tersebut. Bagaimana mengimplementasikan komunikasi yang baik? Salah satunya yaitu dengan komunikasi yang efektif. Apa saja sih dari komunikasi yang efektif? Yang pertama ada sistem komunikasi internal. Sistem ini melibatkan struktur dan prosedur yang dapat mengalirkan informasi kepada seluruh anggota tim, seperti email, pesan instan, dan rapat anggota tim. Nah, sistem yang efektif ini dapat memastikan bahwa suatu informasi yang penting dapat disampaikan dengan cepat dan efisien. Gunanya untuk agar mengurangi kesalahpahaman dan demi kelancaran operasional. Yang kedua ada sistem komunikasi terbuka. Tujuannya supaya apa? Agar semua anggota tim tersebut dapat menyampaikan idenya, dapat menyampaikan permasalahan yang di dalam dirinya, dan menyampaikan pendapat yang berbeda-beda. Nah, kenapa sih harus dengan komunikasi terbuka? Supaya anggota tim tersebut merasa dihargai dan dapat membangun kepercayaan masing-masing. Yang ketiga ada pelatihan komunikasi. Pelatihan komunikasi ini melibatkan seperti keterampilan berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca. Nah, tujuannya apa sih dalam pelatihan komunikasi ini? Agar karyawan tersebut dapat membangun kepercayaan dirinya terhadap rekan kerjanya, terhadap atasan, dan terhadap pelanggannya. Lalu yang kedua ada agar komunikasi semakin lebih jelas dan tepat. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang terakhir ada penetapan nilai dan pesan bersama. Hal ini melibatkan definisi nilai-nilai yang ingin disampaikan dalam budaya organisasi, serta pesan inti yang ingin disampaikan dari karyawan kepada pelanggan. Nah, tujuannya supaya apa? Agar memperkuat identitas brand dari Afgals Coffee.